Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat yang alhamdulillah di sesi kedua ini kita bisa kembali bergabung ya Nak ya di kegiatan sharing session di kegiatan pra PBM kelas 8 dan 9 SMP Islamic Village. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Juga kepada ananda kelas 8 dan 9, terima kasih sudah bergabung kembali di kegiatan pra PBM ya. Mudah-mudahan masih semangat dan terus berjuang untuk mencari ilmu ya yang merupakan ibadah tentunya untuk kita. Juga untuk Kakak Rafli, terima kasih banyak sudah bersedia hadir di tengah-tengah kita hari ini, memberikan ilmu, pengalaman, berbagi cerita dan tipsnya kepada Adinda kelas 8 dan 9. Juga kepada para wali kelas, Ibu El, Pak Sri, Bu Desi ya, yang sudah membimbing Ananda dan ikut bergabung pada kegiatan hari ini. Baik, Ananda semua, kita langsung saja kegiatan hari ke sesi kedua ini akan diisi dengan sharing session yang bertema bersama dengan Kakak Rafli Alfarizi. Ini adalah alumni SMP Islamic Village tahun 2020, satu angkatan dengan Kakak Nabila yang tadi ya, sudah mengisi di sesi 1. Dan tema sharing session-nya yaitu tentang tips belajar asik di masa pandemi. Ya. Insya Allah, Kakak Rafli, langsung saja kita akan dengarkan pengalaman dan juga sharing dari Kakak Rafli. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak Miss atas waktu yang diberikan dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh iya, saya lupa Rafli, maaf sebelumnya. Saya perkenalkan dulu profil dari Kakak Rafli ya. Jadi Kakak Rafli ini adalah mantan ketua OSIS tahun 2019 ya. 2020 ya. Jadi mantan ketua OSIS di SMP Islamic Village dan juga alhamdulillah menerima jalur prestasi ya, jalur prestasi di Tarumanegara di SMP Taruna Nusantara di Magelang ya. Jadi nanti mungkin calon TNI ini Kakak Rafli ini. Alhamdulillah diterima dengan jalur prestasi dan prestasinya subhanallah ya, Masya Allah prestasi dari Kakak Rafli ini banyak sekali ya. Salah satunya yaitu pernah ikut lomba di KSON ya, Kakak Rafli ya, di tingkat kecamatan. Iya. ODSN dan FLS2N. Iya, dan FLS2N juga. Dan terlibat aktif dalam banyak kegiatan di sekolah tentunya. Dan juga yang saya ingat dari Kakak Rafli ini adalah orang yang rajin ibadahnya ya dan sangat sopan terhadap guru-gurunya. Itu satu hal yang nggak akan mudah dilupa ya, siapa sosok Kakak Rafli ini. Oke, silakan Kakak Rafli dilanjut. Demikian profil dari Kakak Rafli. Siap. Terima kasih Miss atas sekilas informasinya tentang profil saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Pertama saya mau ucapkan yang terhormat kepada guru-guru kelas 8 dan 9, wali kelas saya dulu, yang terhormat kepada Bapak Pak wali kelas 8 dan 9 serta adik-adik kelas 8 dan 9 yang kakak banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan banyak berbuah nikmat yang tidak terhitung pada kita.
agar kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat sentosa pada MPLS hari ketiga ini. Nah, tak lupa kita lanjutkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita, menuntun kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang ini. Pertama-tama rasanya saya ingin berterima kasih. Saya pribadi ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu wali kelas sekalian yang telah mengundang saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mengisi atau memberikan sedikit ilmu saya kepada adik-adik kelas 8, adik-adik kelas 9. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi adik-adik sekalian untuk ke depannya. Baik, sebentar kakak akan sharing PowerPoint. Nah, sebelum kakak sharing, kakak boleh lihat dong wajah-wajah orang-orang hebat, orang sukses. Boleh di-on-kan kameranya, calon-calon orang hebat, orang sukses, soleh-soleha. Boleh lihat mukanya, penasaran kakak? Ayo, semangat yuk. Di-on kan Masya Allah. kameranya, boleh. Ganteng-ganteng, jadi cantik, ayo. Iya. Cantiknya nambah kalau on kamera ya. Gantengnya juga nambah kalau Pasti dong. kameranya tetap on. Oh, sudah ada Pak Tirta juga di sini ya. Oke. Pak Tirta mau say hey. Aduh, kalau sama Rafli saya harus di bagian non formal, Miss. Karena kalau ngobrol sama Rafli biasa kita bercandanya banyak banget. Tapi beruntung banget teman-teman semua di kelas 8, di kelas 9 hari ini bisa ngobrol sama Rafli. Waktu Bapak jadi pembina, tadi Nabila adalah kapten divisi seni dan kreatif, terus kemudian Rafli jadi ketua OSIS-nya. Dan kita punya banyak petualangan dan pengalaman seru, bahkan sampai ke Baduy ya, Fli. Itu paling tak terlupakan lah. Nah, itu nggak akan terlupakan pengalamannya. Sampai sekarang Bapak masih berkomunikasi baik dengan Kak Rafli. Jadi kita masih sering komunikasi, bertukar pikiran, kemudian sampai mencoba menapaki masa depan dengan tujuan sama-sama punya masa depan yang lebih baik. Makanya sekarang kita dengerin dan kita nonton apa yang bisa Kak Rafli sajikan buat kita. Beruntung sekali hari ini. Makasih, Fli. Iya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali. Oke. Sebelumnya, apakah sudah terlihat sharing PowerPoint-nya? Belum muncul ya Kak Rafli? Oh, siap. Sebentar. Siap. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah ada. Sudah. Siap, terima kasih. Oke, kakak mulai ya. Sharing session pada kali ini, sesi kedua, kakak akan membagikan sedikit pengalaman dan sedikit ilmu yang kakak dapati selama di SMP sampai sekarang, mungkin bisa membantu adik-adik sekalian dalam proses pembelajaran atau bahkan mencapai jenjang selanjutnya. Pertama, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Miss Yanti, mungkin ada yang sini, ada yang tahu nama kakak siapa? Sebelumnya, atau pernah kenal, atau pernah lihat di jalan, atau mukanya nggak familiar gitu, ada yang tahu nggak nama kakak siapa? Pastinya udah tahu dong, karena tadi sudah dijelaskan oleh Miss Yanti. Oke, nama kakak adalah Rafli Al-Farizi. Kakak lahir di Tangerang, tepatnya pada tanggal 6 Oktober 2004. Nah, kakak ini masih SMA. Kalau mungkin kakak pakai seragam ini, jangan kira kakak udah kerja ya. Ini kakak masih SMA, masih muda. Kelihatannya aja yang tua, tapi masih muda kakak. Nah, kakak suka banget hobi aktivitas fisik, contohnya sepeda. Mungkin di sini ada adik yang suka bersepeda. Mungkin guru-guru juga mau ikut. Saya sering banget sepeda di dekat Lipo. Nah, kita bareng-bareng boleh part kita yang bikin lulusan itu SPH. Kakak sering banget sepeda di situ. Kakak juga sering main futsal, badminton. Alhamdulillah, kakak lumayan jago di futsal. Saking jagonya nggak pernah menang kelas meeting. Walaupun itu sangat lumayan lah, seru banget kalau hobi-hobi seperti ini. Sebelumnya sebelum kakak sekolah di SMP Islamic Village, kakak alumni SD Gunung Jati, yang merupakan SD di dekat SMA 8 Tangerang, sebelah banget gedungnya. Sini ada nggak adik-adik kelas 8 atau kelas 9 yang alumni SD Gunung Jati yang satu alma mater sama kakak? Ada nggak? Kamu lihat dong, ada nggak? Boleh raise hand kalau ada yang satu alma mater sama kakak SD Gunung Jati? Oh, nampaknya nggak ada dari Gunung Jati ya. Oke, apa? Selanjutnya, setelah kakak lulus dari SD Gunung Jati, kakak menempuh di SMP Plus yang tadi benar,
kata Miss Yanti bilang, dulu emang hanya ada satu SMP, yaitu SMP Personal Village, terus dibagi dua, yaitu IES dan Plus. Kemudian, alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali bisa diajari oleh guru-guru yang di depan ini, yang hadir di sini tuh luar biasa hebatnya perjuangannya dalam menuntun murid-muridnya. Kemudian saya tuh sangat merasa sebuah kebanggaan, kehormatan. Kalian kelas 8, kelas 9 ini pasti sangat beruntung kalau punya guru-guru hebat seperti ini. Kalau nggak percaya, contohnya kakak sendiri berkat dukungan dan tuntunan oleh wali kelas ini, kakak alhamdulillah diterima di beasiswa dari SMA Taruna Nusantara. Dulu itu kakak paling suka tuh kelas 9 itu BESIF. BESIF itu benar-benar wow banget lah. Pokoknya itu paling dinantikan kalau belajar, benar-benar intens banget. Terus yang kedua, kakak sekilas ingin memberikan sedikit prestasi kakak. Bisa dilihat di sini. Sebelumnya kakak pernah menjuarai 2 musik tradisional FLS 2N di tingkat kabupaten. Bisa dilihat sini kakak sebelah kiri di sini yang tinggi, yang mukanya lumayan wow gitu. Terus juga kakak oh iya, di sini ini ada kakak Nabila kalau boleh tahu. Di tengah yang atas yang baju merah, sini Kak Nabila yang sebenarnya adik-adik sekalian itu yang pernah membagikan pengalaman kepada adik-adik. Terus selanjutnya kakak pernah menjuarai juara 3 bela diri silat tingkat perguruan SAHO. Alhamdulillah benar-benar perjuangannya benar-benar wah sulit sekali lah. Dan alhamdulillah kalau kalian tahu, kalau misalnya nanti ya kalau udah tatap muka ada eskul, silat ini salah satu eskul yang terbaik loh. Kenapa? Karena hampir setiap tahun nggak absen menang. Pasti ada aja yang mau piala tanding, seni, pasti ada aja yang menang. Lihat, karena itu semua nggak lepas dari peran-peranan coach-coach profesional yang di SMP ini. Ntar kalau udah mulai PTM atau tatap muka, coba deh, khususnya anak kelas 8 ya, yang mungkin bisa eskul lagi ntar kalau COVID udah mereda, ntar kita mulai tatap muka. Terus selanjutnya kakak pernah menjuarai juara 1 dan 3 atletik O2SN. Pertama kali ikut lomba juara 3, tapi tetap dong, kalaupun ini kakak juara 3, kakak nggak ada semangat. Terus melanjutkan di tahun depannya di kelas 8, alhamdulillah juara 1 atletik O2SN. Kakak yang sebelah kiri yang pakai baju biru, dan yang keren adalah guru olahraga Bapak dulu. Dan pernah juga saya dibina oleh namanya Pak Evin waktu saya di SMP, dan sekaligus juga menjabat sebagai pembina OSIS yang tadi berbarengan juga dengan Pak Tirta. Selanjutnya kakak juga seperti yang sebutkan tadi sama Miss Yanti, kakak pernah jadi ketua umum OSIS 2019-2020. Nah, paling berharga, paling begitu manfaatnya banyak itu ketika kakak masuk OSIS. Coba deh, kakak saranin untuk adik-adik sekalian kelas 8, terutama kelas 8 ya yang masih bisa ikut OSIS, coba deh ikut OSIS. Banyak banget pengalaman yang berharga, dari kemampuan skill public speaking, terus manajerial, jadi pemimpin sesungguhnya. Coba masuk OSIS, pasti benar-benar itu berguna banget mau di SMA nanti, di kuliah, apalagi di kerja nanti. Itu skill-skill yang kalian temuin di OSIS itu pasti berguna, dan nggak semua orang bisa dapat. Selain non-akademik, kakak juga alhamdulillah berprestasi dalam akademik. Alhamdulillah kita dapat ranking 1 akademik seangkatan waktu kelas 8 dan merupakan lulusan terbaik 2019. Kakak ingin membagikan sedikit ilmu, sedikit terhadap guru ketika kakak di SMP. Yang pertama, kakak selalu memberikan salam sapa senyum ketika bertemu. Ini walaupun ini efeknya kecil, tapi bayangkan ini efeknya tidak terduga. Sekaligus ini kalau kalian selalu sering melakukan ini, salam sapa kepada guru, baik itu guru kelas 7, kelas 8, kelas 9, guru apapun itu, MTK, fisika, apapun itu, coba kalian sapa, senyum, dan salam sapa senyum, kemudian kalian rasakan perbedaannya. Di situ kalian bukan hanya aja hubungan kalian guru dan murid, tapi kalian tuh bisa merasakan hubungan yang batinnya yang lebih dari sekedar guru dan murid, yaitu keluarga sendiri.
Nah, kalau ntar gitu nanti kalian merasakan deh rasanya seperti saudara sendiri, keluarga sendiri, belajarnya pasti lebih enak tentunya. Nah, yang kedua ada kita sebagai murid harus siap membantu dong, harus siap sedia membantu ketika guru-guru membutuhkan pada kita. Karena hal tersebut itu penting ada kita terhadap guru, karena meningkatkan respek kita kepada guru. Karena secara tidak langsung ini juga membentuk karakter adik-adik yang sering suka menolong pada guru, tidak hanya pada guru tapi bisa pada teman-teman lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Yang ketiga, poin ketiga itu adalah memperhatikan apa yang disampaikan guru. Ini paling penting dan kakak tahu paling kerasa bagi kakak memperhatikan apa yang disampaikan guru. Jujur, selama kakak memperhatikan apa yang disampaikan guru, kakak nggak perlu lagi bimbel. Jujur, karena menurut kakak apa semua yang disampaikan guru itu udah cukup untuk belajar. Bahkan alhamdulillah kakak ketika try out nilainya pasti nggak lepas dari 10 besar seangkatan. Nah, emang sih sulit kalau memperhatikan guru ketika sedang mengajar, apalagi kalau pandemi begini kan, tahu-tahu ada aja gangguan, pasti ada keraput, racing kayak mobil, motor, atau mungkin punya adik atau kakak yang suka iseng kan, suka gangguin kita kan lagi Main online. game Kak Rafli, main game. Nah, apalagi lagi belajar gini, sebelahnya ada HP. Nah, Ada notif IG, WA, dikit-dikit lihat. betul. Iya, emang susah, tapi kita harus buat kemauan atau komitmen diri kita sendiri. Kalau kita tuh mau mendapatkan ilmu yang lebih berkah dan bermanfaat bagi kita. Karena saya jamin, kakak jamin deh, nggak ada ruginya sama sekali. Malah untung banget kalian merhatiin guru-guru. Betul. Nah, yang keempat, ini simple banget. Mungkin kalau di sekarang kan nggak bisa. Atau sekarang kalau online kita raise hand aja, mengangkat tangan sebelum bertanya atau menjawab. Ini standar atau hal kecil tapi berbudi luhur gitu. Setiap kalian mau bertanya atau ingin menjawab suatu pertanyaan dari guru, alangkah baiknya kalian angkat tangan atau raise hand kalau online begini. Emang simple tapi sering dilupakan oleh anak-anak sekarang. Nah, yang kelima, senantiasa rendah hati terhadap ilmu yang dipelajari. Nah, kita sebagai murid, apalagi kita generasi milenial, yang kita punya banyak akses informasi dari Instagram, Google, atau TikTok, atau lainnya, informasi lainnya, kadang kita bisa membuat diri kita sedikit lebih tahu bidang lainnya. Nah, tapi karena hal itu, kita tidak boleh sombong terhadap ilmu yang kita miliki. Karena ingat padi pun semakin berisi, semakin berenduk. Begitu juga lah kita, semakin berilmu, maka semakin berendah hati. Adab selanjutnya, mencari keridhaan dari guru, memuliakan dan mendoakan para guru. Nah, ini poin-poin yang paling penting dan paling diajarkan dalam Islam. Karena besar jasa mereka itu sangat luar biasa. Begitu mereka menahan amarah ketika kita bandel, itu coba bayangin berapa besar jasa mereka. Karena sungguh tidak pantas lah kalau kita lupakan jasa mereka. Kalau bisa kalian sisipkan nama mereka, nama beliau-beliau guru-guru ini dalam doamu. Semoga mereka selalu diberi kesehatan dan kesuksesan. Yang terakhir, dalam adab guru yang selama kakak aplikasikan dalam SMP, memaklumi kekeliruan. Guru-guru yang sering adik lihat tiap hari daring ini, orang-orang hebat ini merupakan sosok yang luar biasa. Patut kita contoh dan kita muliakan. Namun, apalah manusia, tak ada gading yang tak retak. Pasti ada aja manusia yang memiliki kekurangan sehebat apapun dia. Begitu juga dengan guru-guru dan kita semua. Kita harus bisa saling memaafkan atau memaklumi suatu kesalahan seseorang, karena sebaik-baiknya murid adalah murid yang berprasangka baik dan mencontohkan hal baik yang ada pada gurunya. Semoga Allah memberikan rahmat dan kebaikan kepada guru kita semua. Amin. Amin ya. Lanjut nih. Kakak membagi tips manajemen waktu, apalagi kan dalam aktivitas yang pandemi ini kan mungkin sulit untuk ngatur aktivitas. Terus kakak punya rumusnya nih.
namanya time management matrix atau tips manajemen waktu atau matrix manajemen waktu. Nah, di sini kalian bisa lihat ada 4 kuadran yang dimana disusun berdasarkan prioritas dan kepentingannya. Yang pertama, prioritas paling penting. Kalian harus bisa pintar-pintar mengkategorikan atau memfilterisasi aktivitas-aktivitas kalian, apa aja yang bermanfaat bagi kalian. Pertama, yang di kuadran 1, paling kiri atas, yang dimana ada tulisan do it now. Nah, ini merupakan kuadran 1 yang prioritasnya kalian kerjakan terlebih dahulu. Jangan tunda-tunda lagi. Contoh, ada krisis, atau sedang sakit, harus berobat segera. Ada masalah yang mendesak, atau ujian sekolah mungkin, dan juga proyek atau tugas yang dikasih oleh guru dalam waktu terdekat. Nah, usahakan aktivitas-aktivitas tersebut kalian kerjain duluan. Jangan tunda-tunda lagi, karena ini kepentingannya lebih prioritas dan mendesak. Selanjutnya ada namanya kuadran 2, pengelompokan yang kedua, aktivitas-aktivitas kalian. Ini di mana sifat kegiatan yang di sini tidak mendesak, tapi sifatnya penting. Contoh, hiburan, rekreasi, perencanaan, atau penemuan atau inovasi jangka panjang, atau pencarian minat bakat baru buat masa depan kita. Nah, pada kuadran 2 ini kalian harus pintar-pintar untuk membuat rencana, karena ini tidak mendesak tapi tetap penting. Kalian harus tahu kapan kalian melakukannya, bagaimana melakukannya, dan di mana melakukannya. Karena pada saat satu nanti, yang penting dan tidak mendesak ini lama-lama akan berubah menjadi mendesak dan penting. Maka kalian harus bisa mengaturnya sejauh-jauh hari mungkin agar tidak tercecer lah ibaratnya. Ada kuadran 3 selanjutnya, yang di bawah kiri, yang sifat kegiatannya itu adalah mendesak tapi tidak penting. Contoh, telepon masuk pasti harus dijawab. Ada aktivitas yang mendesak harus dilakukan, terus ada beberapa pertemuan atau meeting. Nah, itu kan sifatnya mendesak dan tidak penting. Kalau bisa kalian itu delegate, artinya memilih, kalian pilih-pilih mana aktivitas yang menurut kalian penting dan bermanfaat bagi kalian. Karena nggak mungkin semua aktivitas di sini kalian lakukan dalam secara bersamaan. Selanjutnya, di kuadran terakhir atau matriks terakhir ada yang namanya kegiatan yang sifatnya tidak penting dan tidak mendesak, yang di bawah kanan. Contoh, kalian yang suka hal-hal sepele atau bermain game, scrolling sosial media, bersenang-senang dengan teman yang tak ada manfaatnya, pokoknya pemborosan waktu, itu lebih baik eliminate itu activity-nya. Karena itu hanya pemborosan waktu, cuma buang-buang waktu sia-sia aja. Lebih baik kegiatan-kegiatan tersebut yang ada di kuadran 4, yang tidak penting dan tidak mendesak, kalian hapuskan dari kebiasaan kalian. Boleh senang-senang, boleh melakukan hal-hal yang kalian mau, bermain boleh, tapi ada waktu tertentu yang harus kalian batasi, frekuensinya tidak terlalu tinggi, mungkin seminggu berapa kali atau dan sebagainya. Kalau bisa jangan terlalu sering karena benar-benar buang-buang waktu yang seharusnya bisa diisi dengan kesempatan atau aktivitas yang lebih baik lagi. Nah, kalau masih kesulitan dalam mengatur kegiatan atau waktu kalian, kakak suka banget dipakai aplikasi Notion. Mungkin ada tugas atau deadline, bagaimana kita nggak tahu mau kapan ngerjainnya atau schedule-nya gimana sih, prosesnya bagaimana. Nah, kakak pakai Notion ini karena ini berguna banget, kita bisa tahu progres kita kapan, berasa ada asisten kedua gitu kalau pakai Notion. Coba nih, kakak coba ini, alhamdulillah banyak manfaat ya. Selanjutnya, nih contoh sedikit dari Notion. Mungkin yang minat boleh lihat, ini bermanfaat bagi pelajar, bahkan mahasiswa pun masih menggunakan ini karena manfaatnya luar biasa efeknya dari tugas-tugas yang belum selesai, dalam progres, dan setelah selesai. Ini coba aplikasi ini untuk mengatur manajemen kalian, aktivitas, tugas, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, kakak mau belajar tips belajar asik dan seru ala kakak sendiri. Yang pertama, reward. Nah, setiap kalian mau belajar atau setiap ingin mencapai suatu tujuan, tapi melalui belajar, hadiahi diri kalian sendiri hadiah. Karena apa? Karena itu satu-satunya kalian bisa memotivasikan kalian itu untuk terus belajar. Contoh, besok ada ujian matematika, maka kalian harus belajar bagaimana cara kalian bisa
mendapatkan hasil yang maksimal, bahkan bisa jawab semuanya. Kemudian kalau kalian bisa semuanya itu, kalian hadiahi diri kalian sendiri. Contoh apa makanan favorit atau minuman favorit, itu terserah kalian. Sesukanya kalian apa yang kalian senangi. Karena kita butuh apa namanya? Reward self apa ya? Hadiah untuk diri kita sendiri untuk menyenangkan kita, bagian kita. Agar belajar itu terkesan asik dan menyenangkan. Nah, yang kedua, musik. Nah, kakak sering banget kalau ini disarankan untuk di luar KBM ya, bukan pelajaran sekolah tapi di belajar mandiri setelah pulang sekolah atau belajar malam. Kalau bisa, kalau sedang belajar itu enaknya itu pakai denger lagu. Adalah pokoknya tentang gitu. Bener deh. Kalau belajar sambil dengerin lagu favorit, rasanya feel-nya beda. Pasti moodnya lebih naik dan otak tuh lebih rileks. Karena kenapa otak harus rileks sedang belajar? Karena cara paling mudah otak masuk pelajaran ke otak kita adalah ketika kita merasakan rileks dan nyaman. Maka salah satu yang kakak gunakan biar otak tetap rileks untuk biar masuk pelajarannya ke otak kakak, maka kakak sering mendengar musik favorit. Nah, yang ketiga ada tips yang ketiga ada cintai pelajarannya. Usahain kalian cintai mapelnya, maka semuanya akan menjadi indah. Jujur, kakak punya cerita sedikit waktu kakak kelas 2 SD. Kakak tuh dulu paling benci yang namanya matematika, hitung-hitungan. Ini kenapa dikali dibagi, aduh dikurang tambahin itu pusing banget dulu SD. Sampai kalau pelajaran itu kayak males banget, nggak mood. Tapi ada hikmah di sana. Kakak selalu berusaha mencintai suatu pelajaran itu, matematika itu, biar kakak tuh mau berusaha lebih baik lagi. Alhasil lama-kelamaan, MTK asik juga nih. Karena kakak berusaha untuk mencintai pelajaran tersebut. Nah, alhasil sekarang yang dulunya mata pelajaran paling kakak benci sekarang malah kakak cintai, yaitu matematika. Nah, selanjutnya ada tips belajar keempat, yaitu efektivitas dalam belajar. Ini lebih baik kakak terapkan ketika kakak belajar mandiri, khususnya setelah pulang sekolah atau belajar malam. Gunakan trik belajar 50 menit dan break 10 menit. Kenapa? Otak itu butuh relaksasi ketika kalian mau belajar. Biar bisa nangkap semuanya. Karena nggak mungkin kalian terus-terusan belajar, otak cepat panas. Kalian belajar 50 menit, stop, ngapain, break 10 menit, istirahat, otak relaksasi. Baru kalau mau lanjutin lagi, 50 menit, break lagi. Nah, itu trik-triknya. Biar masuk mata pelajaran atau materi-materi pelajaran ke otak kita. Nah, selanjutnya ada aplikasi-aplikasi yang cocok buat belajar. Yang pertama ada EduCandy. EduCandy ini benar-benar asik lah. Kalian bisa bermain tapi bisa improve bahasa Inggris kalian, kosakata kalian, wawasan kalian tentang bahasa Inggris. Pokoknya semuanya variatif, nggak bosanin, seru banget. Selanjutnya ada aplikasi Proporf. Kakak juga pakai ini karena kakak tuh paling suka apa ya, ngerjain tipe-tipe kayak TTS. Karena rasanya itu bikin penasaran dan juga biar berpikir lebih keras lagi gitu. Biar kita dilatih untuk berpikir karena Allah itu suka orang-orang atau manusia-manusia yang berpikir. Nah, Proporf ini bisa membantu kita dalam berpikir lebih baik lagi. Nah, yang ketiga, ada aplikasi yang mungkin adik-adik sekalian kelas 8 dan kelas 9 yang sering dengar, Kartik.io. Nah, uniknya, ini suatu aplikasi unik yang pada dasarnya ini game, tetapi kita harus tahu cara memanfaatkan game ini. Kartik.io itu merupakan suatu aplikasi yang dimana kita menggambarkan suatu kata. Nah, di sini kalian kalau bisa memanfaatkan dengan baik, kalian bisa belajar cara memvisualisasikan kata dengan cara menggambarkannya dengan cepat. Cobain. Apalagi ada bahasa asingnya. Kalau ada bahasa asing, kosakata baru, terus kalian gambar, itu semakin lama semakin masuk ke otak dan lebih gampang. Nah, kemudian ada yang namanya Quizzes. Sini begitu banyak soal-soal yang menarik dan unik di Quizzes. Jujur, selama kakak mau ulangan, baik ulangan harian atau semester, pasti kakak quiz dulu. Kenapa? Karena soal-soal tingkat kesulitannya itu bahkan hampir mirip dengan tingkat kesulitan
tingkat kesulitan di sekolah. Jadi kalian sekaligus latihan soal, sekaligus bisa mengukur seberapa banyak kemampuan kalian di materi tersebut. Coba ini kuisis wajib banget ini kalau kalian harus punya, wajib nyobain kuisis ini. Nah, tentu dong kalau ada kiat-kiat yang usaha-usaha tentu harus dibarengi dengan amalan-amalan. Yang pertama, amalan kakak alhamdulillah tahajud cukup minimal ya 2 kali sehari. Atau enggak bikin jadwal dalam seminggu yang dimana kalian tuh harus tahajud. Rasain, bener-bener impact-nya gede banget. Yang muka kalian tadinya mungkin kurang senang atau sekarang berseri-seri kalau kalian tahajud. Kalian semua ada aja kemudahan di setiap kesulitan. Cobain deh tahajud. Selanjutnya kakak ini bukan apa ya, bukan ria, tapi membagikan tips saja ya kepada adik-adik sekalian. Sedekah itu benar-benar kita tuh bukannya kekurangan harta, malah kita diberikan lapangan yang rezeki seluas-luasnya. Kalau bisa dibilang rumusnya gini, kita mau memberikan sedekah 1, tapi kita berharap 2, jadi 1:2. Tentu hasilnya lebih kecil. Tapi bayangin kalau kalian sedekah 1, tapi kalian nggak berharap apa-apa. Jadi ibaratnya 1:0, nah itu tak terhingga hasilnya. Coba kalian sedekah tanpa mengharapkan apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Pasti kesuksesan itu tinggal lurus saja kayak jalan tol gitu, sedekah. Yang selanjutnya yang ketiga, amalan menuju kesuksesan yaitu membaca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an itu benar-benar dalam Al-Qur'an dibilang ini obat hati. Benar banget obat hati. Setiap kakak menghadapi kesulitan atau kesusahan dalam menghadapi suatu masalah, kakak selalu baca Al-Qur'an. Tapi nggak tahu kenapa, ini memang benar-benar ya, hati itu selalu tenang baca Al-Qur'an. Kalau kalian punya masalah, baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Begitu banyak manfaat yang kalian kurang sadari mungkin ya. Begitu banyak Al-Qur'an ini bermanfaat bagi kita, khususnya untuk ketenangan hati. Selanjutnya ada qobliyah subuh 2 rakaat. Mungkin adik-adik sering dengar 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari sisi dunia. Bayangkan, isi dunia sebanyak apa tuh itu? Sehebat apa kalian ya kalau kalian sholat subuh? Ibaratnya dunia ini kecil di genggaman kalian. Semua Allah mudahkan urusannya. Apapun kalian inginkan pasti ada jalannya. Selalu ada rezekinya. Selalu ada dilapangkan kemudahan ataupun dikabulkan keinginannya. Dan itu benar-benar kakak rasain waktu SMP selama melakukan qobliyah subuh, baca Al-Qur'an, sedekah, dan juga tahajud. Selanjutnya ada amalan duha. Duha ini merupakan kunci sukses kita. Alhamdulillah kalian beruntung di SMP Islamic Village ini ada program duha. Kalau kalian duha itu ibaratnya kalian punya kunci kesuksesan. Kalau kalian sholat 2 rakaat aja, 1 kunci kesuksesan. 4 rakaat, 2 kunci kesuksesan. Bayangin kalau kalian sholat 12 rakaat, itu sukses tuh benar, wah enak lah, lapang semua pintu kesuksesan tuh pasti terbuka bagi kalian. Duha ini benar-benar kalau kalian nggak bisa tahajud, setengahnya kalian duha tiap hari. Tiap hari. Rasain perbedaannya dari nggak duha sama duha. Itu kerasa. Ramah, hati tenang, semua urusan dimudahkan. Selanjutnya ada amalan husnuzon, berprasangka baik. Ada cerita lagi, kakak punya cerita yang benar-benar buat hati kakak benar-benar bergetar. Sebelum kakak masuk ke SMA Taruna Nusantara ini, kakak pernah mau ikuti SMA lain, namanya MAN IC, tapi itu benar-benar kakak tuh dari kelas 8 pengen banget masuk sana. Udah belajar mati-matian, semua belajar bahasa Arab, yang lain-lain, tapi Allah berkehendak lain. Kakak nggak lulus di MAN IC, tapi yang luar biasanya ini, kakak tetap pasti bang kesel, marah, kecewa karena apa yang kakak inginkan juga tak tercapai. Tapi kakak berusaha untuk berhusnuzon. Alhasil apa?
Allah ganti yang lebih baik daripada itu semua. Coba kalian bersusun. Alhamdulillah kakak walaupun nggak lulus di SMP yang kakak SMA dari kakak yang tidak inginkan, tapi kakak bisa lulus di salah satu SMA terbaik di Indonesia, yaitu SMA Taruna Nusantara. Coba deh, adik kalau punya masalah, punya kesulitan, coba deh bersusun pada Allah. Mungkin Allah makin menguji kita untuk menaikkan derajat kita ke yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau mau melakukan kegiatan-kegiatan itu pasti harus ada usaha-usahanya. Gimana sih Kak cara membiasakannya? Tahajud, duha, sedekah, apapun itu. Gimana sih Kak biar terbiasa tiap hari? Nah, Kak punya rumusnya nih. Dalam bentuk kebiasaan positif, khususnya kayak amalan-amalan tadi. Pertama, pikiran. You are what you think. Kalian adalah apa yang kalian pikirkan. Kalau kalian pikir kalian nggak bisa, pasti kalian nggak bisa. Begitu juga dengan kalian pikir bisa, kalian pasti bisa. Karena itu akan menstimulus otak kalian kalau kalian nggak bisa. Makanya kalian harus bisa berpikir positif yang nantinya akan berubah menjadi ucapan-ucapan positif di mulut kita, di lisan kita, hal yang baik. Jadi selaras pikiran ucapan itu. Nah, setelah ucapan ini positif juga, nanti juga akan beralih kepada tindakan positif yang akhirnya membutuhkan kebiasaan atau karakter-karakter yang positif. Nah, disinilah kita bisa membentuk kebiasaan positif, amalan-amalan tadi dengan cara difikirkan terus, diucapkan terus, malah ntar jadi tindakan. Emang coba ya paksa dulu, paksa aja, emang paksa nanti lama-lama kebiasaan dan itu manfaatnya banyak banget. Dari sholat tahajud, sedekah, terus ada baca Al-Quran, dan juga duha. Kalian bisa coba dengan cara difikirkan, lama-lama ntar bisa omongan, lama-lama ntar jadi tindakan, ntar lama-lama jadi kebiasaan dalam membuat amal-amal tersebut. Nah, selanjutnya ada quotes dari Jenderal Panglima Perang, Sun Tzu dari Cina. Isinya begini, kenali dirimu, kenali lawanmu, dan kenali medan tempurmu. Dan kau akan memenangi 1000 pertempuran. Mungkin adik-adik pernah dengar quotes-quotes ini nggak asing gitu kan bagi adik-adik. Kita bahas satu-satu poin satu-satu. Yang pertama ada yang namanya kenali dirimu. Kalian harus kenali kalian seperti apa kalian dan kekurangan kalian itu apa. Karena mungkin kita lihat ada orang hebat, orang benar-benar hebat tapi kakak kekurangannya. Nah, disitulah bagaimana cara kita mengenal diri kita sendiri, apa kekurangannya, apa kelebihannya. Kalau bisa, manfaatkan kelebihan yang kalian punya, seolah-olah kalian tidak punya kekurangan. Walaupun memang ada, tapi seolah-olah tidak ada kekurangan. Cuma manfaatkan. Kenali dirimu sendiri, yourself, dan kamu akan tahu, kamu akan jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Yang kedua, poin kedua adalah kenali lawanmu. Nah, lawan di sini bukan berarti orang lain. Bisa juga diri kalian sendiri. Entah itu malas, atau ego, atau nafsu yang tinggi, sehingga menghalangi kalian dalam mencapai suatu tujuan. Nah, lawan di sini juga bukan berarti makhluk hidup. Bisa jadi benda mati. Contohnya, waktu. Kalian yang sering menyia-nyiakan waktu juga akan ibaratnya apa ya? Pokoknya merugikan kalian lah kalau kalian tidak memanfaatkan waktu, mengendalikan waktu. Kalau bisa, jangan sampai waktu yang mengendalikan kalian, tapi kalianlah yang mengendalikan waktu. Maka dengan itu semua, maka yakin semua pasti jadi lebih baik. Selanjutnya, kenali medan tempurmu. Pasti setiap adik-adik di sini punya tujuan tersendiri. Ada yang mau jadi pengacara, polisi mungkin, tentara, ataupun dokter. Kenali dulu seperti apa sih dokter itu, apa sih yang aspek yang berhubungan dengan cita-cita kalian itu, kalian kenali. Kalian harus aktif mencari tahu, sekaligus itu juga secara tidak langsung membentuk atau mengasah kemampuan kepekaan kalian. Maka kalau kalian udah kenali diri kalian sendiri, udah kenali lawanmu sendiri, bahkan udah kenali medan tempuran kalian sendiri, insya Allah
semua tantangan, hambatan hanya dengan genggaman tangan. Mudah semuanya. Selanjutnya, sebelum mengakhiri sesi ini, kakak punya sebuah video dari Admiral Laut Amerika Serikat. Mohon ditonton. If you want to change the world, start off by making your bed. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. And if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made, that you made. And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better. To pass SEAL training, there are a series of long swims that must be completed. One is the night swim. Before the swim, the instructors joyfully brief the students on all the species of sharks that inhabit the waters off San Clemente. They assure you, however, that no student has ever been eaten by a shark, at least not that they can remember. But you are also taught that if a shark begins to circle your position, stand your ground. Do not swim away. Do not act afraid. And if the shark, hungry for a midnight snack, darts towards you, then summons up all your strength and punch him in the snout, and he will turn and swim away. There are a lot of sharks in the world. If you hope to complete the swim, you will have to deal with them. So if you want to change the world, don't back down from the sharks. Over a few weeks of difficult training, my SEAL class, which started with 150 men, was down to just 42. There were now 6 boat crews of 7 men each. I was in the boat with the tall guys, but the best boat crew we had was made up of the little guys, the Munchkin crew, we called them. No one was over 5'5". The Munchkin boat crew had 1 American Indian, 1 African American, 1 Polish American, 1 Greek American, 1 Italian American, and 2 tough kids from the Midwest. They out-paddled, outran, and outswam all the other boat crews. The big men in the other boat crews would always make good-natured fun of the tiny little flippers the Munchkins put on their tiny little feet prior to every swim. But somehow these little guys from every corner of the nation and the world always had the last laugh, swimming faster than everyone and reaching the shore long before the rest of us. SEAL training was a great equalizer. Nothing mattered but your will to succeed, not your color, not your ethnic background, not your education, not your social status. If you want to change the world, measure a person by the size of their heart, not by the size of their flippers. The 9th week of training is referred to as Hell Week. It is 6 days of no sleep, constant physical and mental harassment, and 1 special day at the Mud Flats. The Mud Flats are an area between San Diego and Tijuana where the water runs off and creates the Tijuana Sloughs, a swampy patch of terrain where the mud will engulf you. It is on Wednesday of Hell Week that you paddle down in the mud flats and spend the next 15 hours trying to survive the freezing cold, the howling wind, and the incessant pressure to quit from the instructors. As the sun began to set that Wednesday evening, my training class, having committed some egregious infraction of the rules, was ordered into the mud. The mud consumed each man till there was nothing visible but our heads. The instructors told us we could leave the mud if only 5 men would quit. Only 5 men, just 5 men, and we could get out of the oppressive cold. Looking around the mud flat, it was apparent that some students were about to give up. It was still over 8 hours till the sun came up. 8 more hours of bone-chilling cold. The chattering teeth and the shivering moans of the trainees were so loud, it was hard to hear anything. And then, one voice began to echo through the night. One voice raised in song. The song was terribly out of tune, but sung with great enthusiasm. One voice became 2, and 2 became 3, and before long, everyone in the class was singing.
The instructors threatened us with more time in the mud if we kept up the singing, but the singing persisted. And somehow the mud seemed a little warmer, and the wind a little tamer, and the dawn not so far away. If I have learned anything in my time traveling the world, it is the power of hope. The power of one person, a Washington, a Lincoln, King, Mandela, and even a young girl from Pakistan, Malala. One person can change the world by giving people hope. So if you want to change the world, start each day with a task completed. Find someone to help you through life. Respect everyone. Know that life is not fair and that you will fail often. But if you take some risks, step up when the times are the toughest, face down the bullies, lift up the downtrodden, and never, ever give up. If you do these things, the next generation and the generations that follow will live in a world far better than the one we have today. And what started here will indeed have changed the world for the better. Seperti yang kalian lihat tadi, motivasi kalian, semoga kalian bisa meresapi makna dari video tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan dari adik-adik sekalian yang perlu ditanyakan tentang pembahasan atau sharing-sharing kakak tadi? Boleh raise hand dan mengajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih Kakak Rafli. Kasih tepuk tangan dong, reaction tepukan untuk Kakak Rafli. Wah, keren banget ya. Presentasinya sangat inspiring dan juga kasih semangat ke kita ya untuk gimana banyak hal, banyak ilmu dan banyak sharing yang sangat-sangat membantu nanti untuk Adinda kelas 8 dan 9 untuk terus berdisiplin, terus berperilaku baik dalam dan juga mewujudkan cita-citanya ya. Tadi dikasih tips-tips yang sangat informatif sekali dan insya Allah bermanfaat ya. Ya. Nah, bagi Ananda yang ingin bertanya, boleh ya, boleh langsung di chat Zoom atau mau disampaikan langsung boleh. Kayak tadi ke Kakak Nabila, boleh di private atau di DM langsung Kakak Raflinya gitu. Tadi pada malu Kakak Rafli, jadi nanyanya pakai DM. Boleh ya, Nak ya? Iya. Boleh. Silakan. Silakan, ada yang Oke, gimana? Ada yang ingin bertanya? Nah, coba sekarang kita ke Juan. Halo Juan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Juan. Juan cita-citanya apa nih? Jadi hafiz Quran. Amin. Masya Allah ya. Nah, dari yang disampaikan Kakak Rafli, Juan ada yang mau ditanyain nggak nih ke Kakak Rafli? Gini deh pertanyaannya buat Juan. Juan, kira-kira nih dari yang Kakak Rafli sampaikan, kegiatan apa yang udah Juan lakukan supaya sebagai usaha ya, sebagai usaha supaya cita-cita Juan nanti tercapai. Tadi kan Kakak Rafli ngejelasin tuh tips untuk kita sukses itu ya dari segi ubudiyah ya, beribadahnya juga bagus, adab terhadap gurunya juga bagus, juga dari segi disiplin waktu dan komitmen waktunya. Coba Juan diceritain kira-kira apa aja yang sudah Juan lakukan dari yang disampaikan Kakak Rafli tadi, yang mana? Berusaha sih. Berusaha. Kalau dari segi ibadahnya gimana? Juan kan tadi pengen tadi hafizoh nih. Iya. Iya. Yang mana yang udah dilakukan sama Juan? Menghafal lebih banyak, lebih giat lagi. Oke. Kalau sholat, tadi Kakak Rafli berbagi ke pengalaman bahwa Kakak Rafli suka sholat tahajud dan di dalam tahajud itu banyak
kalau sudah sering dan menjadi kebiasaan tuh nikmat ya Kak Rafli ya. Ya, semua urusan kita pasti dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, betul. Jadi apapun kesulitan itu dimudahkan. Juan sudah ini enggak membiasakan sholat tahajudnya enggak? Kadang-kadang, Bu. Bagus, Bapak. Ntar lama-lama juga, lama-lama sering kebiasaan. Bapak bagus kok itu. Ya, betul Kak Rafli. Nah, Kak Rafli udah ada yang raise hand nih, M Raihan 8A. M Raihan? M Rehan. Boleh ada Rehan untuk berikan pertanyaannya kepada kakak. Halo, Assalamualaikum Raihan. Oh, atau mungkin ini ada pertanyaan ini. Oh, boleh Kakak Rafli, boleh di chat ya, di DM. Ya, di chat. Boleh. Dari 8A Zahara. Pertanyaannya adalah, Kak, gimana sih cara kita supaya terus fokus terus pas lagi nge-Zoom? Soalnya aku pas lagi Zoom kayak males sama bosan gitu, pasti kali sama yang lain. Kayak buka TikTok, main game, gitu-gitu. Gimana sih Kak supaya fokus terus? Nah, ini pertanyaan bagus. Terima kasih untuk Zahara 8A. Atas pertanyaannya, oke, kakak jawab ya. Pertama, nge-Zoom emang bosan. Pasti ada. Bosan, ada waktu kita bosan. Pertama, kita lihat sekitar kita dulu. Usahain kita itu benar-benar steril dan nyaman. Terutama HP ini. Kalau bisa, HP ini stay away saat kita belajar. Kalian full screen, Zoom, terus kalian memang kalau sebenarnya juga harus variatif juga ya kalau belajar. Jadi nggak serta-merta kalian tuh mendengarkan, tapi kalian harus juga dua arah. Artinya guru juga memberikan ilmu, kalian juga ada feedback-nya. Sehingga jadi nggak satu arah aja, jadi dengarnya hanya kayak bosen. Kalau bisa bentuk bungkus suatu pelajaran itu dengan permainan-permainan tadi yang Kak sebutkan seperti kuisis, biar ada poin-poin tertentu yang makin semangat dan nggak bosenin. Pokoknya hal yang bikin adik biar fokus terus, ya ini, HP ini. Kalau bisa stay away dari kalian, beberapa menit aja. Setelah pelajaran selesai, kalian boleh ambil lagi. Itu yang namanya komitmen. Emang berat, tapi lama-lama, percaya deh, coba adik mulai membiasakan diri. Kalau lagi Zoom, nggak pegang apa-apa, nggak lihat apa-apa, atau nggak di lain-lain. Kalau bisa, fokus terus, kalian full screen, dengerin apa yang guru jelaskan. Pasti deh, manfaatnya banyak banget. Apakah sudah terjawab untuk pertanyaannya Kak Zahara? Adik Zahara? Oh, tuh ada yang bertanya, Umar, Kakak Rafli. Boleh, silakan Umar. Oke. Apa bedanya Boleh. karir sama cita-cita, Kak? Bisa Oke, diulang? bagus banget ini. Oh ya, oke. Silakan Kakak Rafli. Tadi 8A Umar atau Umar kelas 8A pernah bilang, karir sama cita-cita itu apa sih? Bagus. Karir itu merupakan suatu profesi untuk kita jalani untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Perbandingan jelasnya gini, gampang gini. Misalnya kakak ini karirnya jadi TNI, contoh TNI. Nah, itu namanya karir. Tapi cita-cita kakak itu lebih dari itu. Contohnya, cita-cita kakak adalah misalnya jadi jenderal. Nah, itu cita-cita. Nah, tapi karir kakak itu sebagai tentara nasional Indonesia yang menjaga kedaulatan Indonesia. Jadi karir itu tentara Indonesianya, tapi cita-cita kakak jabatannya Panglima TNI kayak gitu. Kita bisa jelas ya jawabannya? Jelas Pak, Kak. Ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Labibah Aulia 8B. Kak, cara cepat buat ngebedain urusan yang penting banget sama yang kurang penting gimana sih? Soalnya aku kadang masih bingung buat bedain itu.
Oke, baik Kakak jawab. Terima kasih untuk Habibah Aulia atas pertanyaan yang diajukan. Cara yang paling mudahnya bagi kalian untuk bedain mana sih aktivitas yang penting, nggak penting itu adalah manfaat dari itu tersebut. Kalau kalian merasa urusan itu ada manfaatnya bagi kalian, bisa menambah pengalaman atau wawasan kalian, berarti itu penting. Tapi kalau ada kegiatan yang benar-benar kalian nggak dapat apa-apa, kalian juga ya menyumbangkan waktu aja bagi kalian. Nah, itu paling gampang. Manfaat dari urusan itu tersendiri. Kalau bisa menilai apakah urusan itu penting atau nggak penting. Nah, apakah udah terjawab kepada jawabannya adik Habibah Aulia? Ya Kak, udah, makasih. Ya, bagaimana jawabannya? Ada pertanyaan lagi nggak Kakak Rafli dari yang DM ke Kakak Rafli, ada kah? Udah sih, baru 3 tadi aja yang menanyakan. Oh iya, baik. Nah, pertanyaan yang lainnya boleh. Tadi kayaknya ada lagi yang acung tangan deh. Siapa lagi yang bertanya? Silahkan, yuk. Mumpung ini Kakak Rafli lagi senggang ya, jadi menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kita. Insya Allah Kakak Rafli akan siap bantu ya Kakak Rafli ya, untuk Adinda-adinda di kelas 9 dan 8 SMP Islamic Village ini berbagi hal-hal yang baik dan pengalaman yang tentu sangat bermanfaat ya. Oke, Aizil ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah tidak, Bu. Tidak. Nah, Fadel nih cita-citanya apa Fadel? Kalau tadi kan Todi cita-citanya apa Tod? Habis Quran katanya. Oh, belum tahu dia tadi. Beda ya. Belum tahu dia tadi, masih bingung katanya. Fadel, cita-citanya apa Fadel? Nggak tahu saya juga, Bu. Mungkin itu bisa jadi pertanyaan Kakak Rafli. Gimana nih supaya kita bisa mengenali bakat, terus kita bisa memantapkan cita-cita kita itu dari usia berapa ya kita harus punya cita-cita itu? Oke, pertanyaan yang bagus. Terima kasih atas pertanyaan yang ditanyakan. Cita-cita, kapan kita punya cita-cita? Tentu, umur masih muda-muda ini harus punya cita-cita. Karena kita harus berpikir selangkah lebih maju dari yang lain. Gimana sih cara nentuin bakat minat kita? Yang pertama, yang paling yang paling ilmiah itu tes psikologi, itu paling ilmiahnya. Tapi kalian akan memberikan sedikit tips bagaimana kalian bisa menentukan minat bakat kalian itu bagaimana. Pertama, coba kalian merasa dari semua mapel yang kalian pelajari, ada nggak suatu mapel yang bikin kalian tuh seneng, minat, dan bikin ketagihan, nggak mau selesai-selesai itu belajar. Nah, ya, itu paling gampang. Betul. Paling gampang, itu paling kakak rasain dari semua mapel, wah seru nih matematika. Itu paling kakak suka, itu paling minatin di bidang matematika. Nah, kira-kira gitu, yang paling kalian nyaman, suka, dan bikin ketagihan, gitulah kira-kira. Tapi juga ada bakat dalam bidang tersebut. Ya, berarti itu bisa jadi patokan untuk kita ambil cita-cita nanti jadi apa ya, gitu ya Kakak Rafli ya? Ya, itu bisa jadi patokan, iya. Betul banget. Betul. Ya, karena kalau cita-cita belum muncul, biasanya usahanya juga rada-rada agak males ya, karena nggak ada target gitu kan. Ya ibarat betul. Ibarat anak panah itu kan, kalau kita ada busur panah dan ada panahnya, terus ada target yang mau dipanahnya apa gitu. Nah, kalau kita targetnya atau tujuan cita-citanya belum ada, kita nggak tahu nih panah ini mau diarahkan kemana gitu ya Kakak Raffi ya, analoginya ya. Ya. Gitu. Jadi mungkin kita harus tahu. Betul. Harus tahu juga arahnya kemana gitu. Betul. Jadi tadi Kakak Raffi kan menyampaikan harus kenali diri ya. Kenali diri berarti ya harus tahu kita ini enjoy-nya di mana nih gitu ya. Apakah di sains, olahraga gitu. Ya.
Terima kasih banyak Kakak Rafli loh, udah banyak kasih Siap. informasi ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Sebelum masih ada waktu sampai jam 11.30 ya. Masih ada beberapa menit lagi. Silakan, ada yang ditanyakan lagi atau yang ingin disampaikan? Oh iya, Kakak, kalau nggak ada saya bertanya Kakak Rafli. Tadi kan Kakak Rafli kasih tips untuk supaya nggak boring dan dalam belajar ya. Itu ada dikasih link-link untuk atau beberapa aplikasi ya untuk bisa dipakai ya Kakak Rafli ya. Oh iya, ada. Ada 4 kalau nggak salah tadi itu. Nah, itu cara apa namanya? Itu biasanya untuk semua mata pelajaran atau bagaimana Kak Rafli? Oh, ini bagus banget. Terima kasih Mas Santi pertanyaannya. Di sini bisa dilihat bersama ada 4 aplikasi yang benar-benar mendukung kita belajar. Tapi apakah semua itu bisa acceptable atau cocok sama semua mapel? Mari kita bahas. Yang pertama, quizzes. Quiz ini menurut saya pribadi semua mapel bisa masuk. Mulai dari MTK, fisika, atau yang lainnya. Tapi sekali lagi karena ini digital, nggak bisa tulis tangan. Paling mentok-mentok esai lah itu. Nah, kemudian ada lagi Gartik.io. Gartik.io ini sebenarnya menurut saya pribadi sih, saya sering memakai kalau mau berpikir cara mengasah visualisasi saya. Kayak ada pelajaran seni budaya, seni gambar, ini paling cocok main Gartik.io. Karena kan lebih berhubungan dengan menggambar. Betul. Dan juga ada bahasa Inggris kan, bahasa Inggris. Jadi kalian ada suatu kata bahasa Inggris dan ditransformasikan dalam bentuk gambar. Itu bagus sekali Gartik.io ini. Tapi harus tepat guna juga ya cara pemakaiannya Gartik.io ini. Kemudian di sini ada namanya Educandy. Educandy ini sasarannya udah jelas cocok di bahasa Inggris karena banyak game-game yang melatih vocabulary kalian atau memperlancar bagaimana bahasa Inggris kalian, menambah wawasan kalian. Lebih cocok Educandy ini ke bahasa Inggris. Kalau untuk profesor sendiri sih bisa masuk ke semua bidang. Baik, mungkin MTK nggak masuk. Kalau MTK yang hitung-hitungan tuh nggak masuk ke Propros karena kan tipe dari aplikasi ini adalah TTS. Jadi cuma ada bisa pelajaran kayak bahasa Inggris bisa, pengetahuan umum, sosial atau humaniora itu masih bisa di Propros. Mungkin sekian jawabannya bisa membantu menjawabnya. Oke. Baik, terima kasih Kakak Rafli, itu sangat informatif ya anak-anak ya. Jadi nanti nih yang suka dengan digital ya, karena memang sekarang kita mainnya kan pasti yang kalau nggak laptop, handphone. Nah, alangkah baiknya tadi kata Kakak Rafli kan di awal disampaikan bahwa kita cari hal-hal yang positif ya Kakak Rafli ya, kegiatannya yang tidak yang bukan prioritas itu ditinggalkan gitu ya, kayak main game ya boleh sekali-kali untuk menghargai diri kita, untuk refreshing boleh ya. Tapi mungkin bisa diselingi dengan itu aplikasi tadi ya, main-main aplikasi mengotak-ngatik aplikasi yang tadi Kakak Rafli sampaikan. Nah, mudah-mudahan itu informatif ya untuk kalian. Ada lagi yang ditanyakan mungkin sebelum kita tutup? Tidak ada. Baik. Oh baik, ada satu pertanyaan. Ya, Kakak Rafli. Oh iya, boleh Kakak Rafli, silakan. Dari Zahra lagi nih. Oh, semangat nih Zahra. Aduh, keren nih Zahra. Kak, ingin sebenarnya Kak, misalnya aku pengen jadi dokter, tapi aku nggak pintar di bagian IPA. Nah, itu gimana Kak? Nah, pertanyaan bagus banget ini. Keren Kakak nih. juga sempat ngerasain. Ya. Pertanyaan saya juga ngerasain. Saya pengen itu tapi lintas jurusan gitu kan, ibarat ya. Iya, betul. Di dunia ini perkembangan itu pasti maju banget. Yang tadinya kita mau jadi dokter, malah bisa berbalik 180 derajat jadi pengacara gitu. Kalau bisa, kalau Kakak saranin ya, lakukan apa yang kalian minati atau bakat kalian.
karena itu salah satu keuntungan alami ya dari Tuhan Allah SWT yang memberikan kalian bakat di bidang tersebut untuk bakat itu aja, karena kalian tuh udah ada bakatnya, tinggal dilatih. Udah ada bakat, udah latih, pasti sukses di bidang itu. Ya, memang tidak sesuai minat, tapi ada kala tertentu atau peristiwa tertentu yang membuat kalian berubah pikiran. Karena berdasarkan kakak ngerasain, kita tuh bakal cita-cita itu selalu berubah, apalagi di masa-masa SMP, apalagi SMA itu paling berubah-ubah banget. Kalau bisa jalanin dulu ya sesuai dengan minat kalian. Ulangi. Dengan bakat kalian. Terus kalian ngerasain, kalian baca referensi lain atau motivator lain yang berpikir bidang-bidang yang cocok, yang sesuai dengan bakat kalian apa, dan prospek kerjanya jadi apa. Nah, kemudian kalau bisa, kalau benar-benar kalian benar-benar pengen jadi dokter tapi nggak pintar gitu, itu masih bisa, kalian bisa, karena jenius itu 1% itu bakat, 99% itu usaha. Selama kalian mau berusaha lebih dari yang lain, itu nggak apa-apa. Kalian mau, kalau nggak bakat tapi kalian selalu berusaha, nggak apa-apa. Contohnya kakak tadi, dulu kakak nggak bisa MTK, bahkan benci banget MTK, sekarang berusaha mau jadi yang terbaik, usaha terus, bahkan berusaha untuk mencintai pelajaran tersebut lebih dari yang lain, akhirnya berkebalikan, yang tadinya nggak bisa, sekarang alhamdulillah bisa MTK. Usahakan aja dulu, kalau kakak saranin, kalau mau yang diminati tapi kurang pintar, usahain usahanya lebih maksimal, karena usaha itu tidak mengkhianati hasil, itu pun sebaliknya. Mungkin terbantu Dinda Zahara atas jawabannya. Iya, Kak, makasih. Ya. Terima kasih banyak Kakak Rafli atas penjelasannya dan juga Zahara untuk pertanyaannya ya. Semoga bisa memberikan wawasan ya atau informasi bahwa menentukan cita-cita itu ya harus dengan mengenali tadi ya bakat yang ada apa gitu. Oke, Kakak Rafli, sebelum kita tutup mungkin ada yang ingin disampaikan lagi kepada Dinda kelas 8 dan 9? Mungkin ada sedikit pesan aja untuk adik-adik sekalian. Coba kalian melakukan hal-hal yang positif, produktif di masa pandemi ini, karena begitu banyak masa luang, karena kita harus punyai skill-skill yang orang lain nggak punya. Itu paling penting di dunia nanti. Apalagi skill-skill kayak memimpin, public speaking, manajerial, digital, itu paling penting buat nantinya. Coba kalian icip-icip lah ke bidang-bidang sana, karena ini paling penting untuk di SMA, di kuliah, bahkan kerja nanti. Coba kalian, ibaratnya kalian harus selangkah lebih maju dari saingan-saingan kalian. Itu kayaknya tujuan kalian tuh kayaknya dimudahkan, gampang semua. Kalian hadang semua lawan, bebas bisa kalian. Dan satu lagi, tetap jaga kesehatan. COVID juga makin marak. Kesehatan, di rumah aja, jaga jarak, jangan kerumunan, jangan jaga mobilitas, dan pakai masker, jangan lupa kalau keluar. Mungkin sekian aja dari pesan saya untuk adik-adik kelas 8 dan 9. Ya, terima kasih banyak Kakak Rafli. Kita kasih reaction tepuk tangan dong untuk Kakak Rafli. Terima kasih banget atas ilmunya, atas sharingnya yang sangat bermanfaat ya untuk kita, untuk kondisi sekarang ini, menyemangati diri sendiri, menyemangati teman-teman, dan menyemangati semuanya sehingga kita dapat stay semangat untuk belajar dan melakukan segala aktivitas meskipun kondisi yang memang terbatas seperti sekarang. Tadi Kakak Rafli di awal sudah menyatakan bahwa adab terhadap guru, hormat terhadap guru, kemudian ubudiyah kita, ibadah kita
lalu ada juga time management ya, lalu ada disampaikan bagaimana cara mengenali diri, mengenali bakat, dan juga ya betul tips-tips dari Kakak Rafli yang sudah sangat lengkap dan sangat banyak dan insya Allah bermanfaat itu tadi, mudah-mudahan bisa diterapkan ya anak-anak semua dalam kehidupan belajar kalian nanti nih, mumpung masih awal semester, mudah-mudahan masih bisa boosting terus semangatnya ya. Tadi gali terus apa yang bisa kalian, potensi yang kalian gali, apalagi di kondisi pandemi harus bisa berkreativitas dan ada kemauan, itu yang pasti ya Kakak Rafli ya. Ya, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Kakak Rafli Al-Farizi atas kesempatannya sharing di hari ini. Semoga sukses terus untuk Kakak Rafli, kita doakan ya. Amin, terima kasih semua ya. Semoga Kakak Rafli bisa terus lancar, sukses, diberkahi ilmunya, dan tercapai apa yang dicita-citakan, dan sehat terus untuk Kakak Rafli dan keluarga. Amin ya Robbal. Amin. Ya. Terima kasih banyak Kakak Rafli nih. Nanti yang mau DM Kakak Rafli, boleh dong Kakak Rafli tahu IG-nya atau medsosnya, boleh Kakak? Oh, boleh. Mungkin yang mau tanya-tanya lagi atau mungkin tertarik sama SMA Kakak, boleh di DM Instagram Kakak. Namanya Rafli_Frizi. Nah, boleh ya. Di chat Rafli mungkin Kak, Frizi. ditulis Kakak Rafli bisa? Oke. Biar Adinda kelas 89-nya bisa langsung follow Kakak Rafli ya. Insya Allah Kakak Rafli akan siap bantu. Ya Kakak Rafli ya, mohon bantuannya jika ada adik-adiknya yang bertanya atau meminta informasi ya Kak. Ya pasti kakak bantu untuk kebaikan kita semua. Terima kasih banyak. Oke, sudah ditulis Kak Rafli? Oh, benar. Salah tujuan. Oke, sudah ada di chat ya Nak ya, boleh di follow untuk Instagram Kakak Rafli Al-Farizi. Berkomunikasi dengan Kakak Rafli boleh ya, melalui DM-nya, bertanya atau meminta tipsnya lagi boleh ya Kakak Rafli. Asal jangan minta uang. Apa namanya nanti kalau nanti aja. Ya, nanti kalau sudah jadi jenderal ya Kakak Rafli ya, jangan lupakan kita nih di Amin. Village. Kita doakan semoga Kakak Rafli nanti bisa jadi jenderal ya, jadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke Ananda, kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih banyak atas waktunya untuk Kakak Rafli dan juga adik-adik di kelas 8 dan 9, juga untuk Bu El, Pak Sri, dan Bu Desi. Terima kasih banyak sudah mendampingi putra-putrinya di kelas 8 dan 9. Ketemu lagi besok di kegiatan pra-PBM yang lain. Kita tutup dengan doa hotmul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Misian, Bapak dulu misian. Ya.